Adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari operasi suku banyak yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Operasi yang akan kita bahas kali ini adalah pembagian pada suku banyak. Adik-adik masih ingat pola pembagian bersusun pada pelajaran kita waktu SD ya. Nah, pada pembagian suku banyak kali ini sebenarnya ada dua teknik yang bisa kita gunakan dalam pembagian suku banyak. Teknik yang pertama yang akan kita gunakan adalah pembagian bersusun. Nah, supaya lebih paham adik-adik, mari kita bahas dua contoh soal yang sudah kakak siapkan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, tentukanlah hasil pembagian dan sisanya. Jadi ada hasil dan nanti ada sisanya. Jika suku banyak X kuadrat, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 9 dibagi oleh X kurang 3. Adik-adik, ini disebut sebagai suku banyak yang dibagi, kemudian ini sebagai pembaginya adik-adik. Nah, tugas kita adalah mencari hasil dan juga sisanya. Ya, nah untuk menentukan hasil dan sisanya adik-adik sama seperti pada pembagian bersusun, maka kita siapkan bagannya ya adik-adik. Nah, ini biasanya tempat untuk yang dibagi, yang ini adalah pembaginya. Nah, adik-adik, sebelum kita bagi, maka langkah pertama adalah kita harus memperhatikan suku banyak yang dibagi. Kita harus menyusun suku banyaknya dengan melengkapkan seluruh pangkatnya. Kalau kita perhatikan di sini pangkat 3, pangkat 2, kemudian pangkat 1 belum ada ya adik-adik, maka di sini harus kita lengkapkan. Maka kalau kita buat seperti ini adik-adik. Yang pertama adalah ini 1X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2, kemudian X pangkat 1 belum ada ya adik-adik. Nah, karena tidak ada, kita harus tuliskan 0X pangkat 1 ya, kemudian ditambah 9. Nah, ini unsur yang dibagi adik-adik, ini unsur yang dibagi. Kemudian pembaginya adalah X dikurang 3, pembaginya adalah X kurang 3. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini adik-adik, maka untuk menemukan hasil pembagiannya, kita harus bagi satu suku, masing-masing suku pada unsur yang dibagi ini terhadap pembaginya ya adik-adik. Maka kita bagi mulai dari unsur yang pertama. Kakak mulai dengan membagi yang ini adik-adik ya. Kakak bagi dengan unsur paling depannya saja ya. Kakak bagi X pangkat 3 dibagi X. Jadi adik-adik, X pangkat 3 kalau dibagi X itu hasilnya X pangkat 2 ya. Oke adik-adik, X pangkat 3 dibagi X itu hasilnya adalah X pangkat 2. Oke, X pangkat 2. Nah, X pangkat 3 dibagi X adalah X pangkat 2. Hasil yang di sini kita kalikan dengan semua pembaginya ya. X pangkat 2 dikali X itu adalah X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali minus 3 itu adalah minus 3X pangkat 2. Oke adik-adik, langkah pertama kita bagi dulu suku yang paling depan dengan suku paling depan pada pembaginya. Kemudian hasilnya kita letakkan di atas. Kemudian kita kalikan lagi dengan semua pembaginya. Hasilnya kita letakkan di bawah unsur yang dibagi. Ya, kalau sudah ingat seperti pada pembagian bersusun, biasanya ini akan kita kurangkan ya. Nah, kita kurangkan X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, ini pasti habis ya adik-adik. Nah, kalau sudah habis maka tinggal minus 2X kuadrat dikurang negatif. Kurang negatif ini menjadi tambah, berarti minus 2X kuadrat ditambah 3. Di sini minusnya 2, di sini positifnya 3, maka yang menang positif. Maka tinggallah positif 1 X pangkat 2. Ingat, variabel dan pangkatnya tidak akan hilang ya. Minus 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1 ya. Nah, ini sudah kita bagi. Sekarang ini kita turunkan, ditambah 0X
adik-adik. Ya, ingat, sesudah kita kurangkan, maka satu suku harus turun lagi dari atas. Ya, nah sesudah kita turunkan satu suku dari atas, kita bagi lagi dengan ini. Ya, yang kita bagi hanya yang depan. 1x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x itu adalah x ya adik-adik. Maka hasilnya adalah x kuadrat dibagi x adalah positif x. Kita kali lagi kemari. X dikali x adalah x kuadrat. X dikali minus 3 adalah minus 3x. Kita kurangkan lagi. Ya, nah kita kurangkan. X kuadrat dikurang x kuadrat pasti habis. Ya, 0 dikurang minus 3 berarti 0 ditambah 3 adalah positif 3. Variabelnya x. Ini hasil pengurangannya. Kita turunkan lagi satu suku, yaitu positif 9. Ya, nah kita bagi lagi adik-adik. Ya, kita bagi 3x dibagi x. 3x dibagi x, x-nya habis ya adik-adik, maka hasilnya adalah 3. Maka positif 3. Positif 3 kali x. Positif 3x. Positif 3 kali minus 3. Minus 9. Kita kurangkan lagi. Ya adik-adik. Nah, kalau sudah kita kurangkan, 3x dikurang 3x habis. 9 dikurang minus 9. Berarti 9 ditambah 9 adalah 18. Semua suku sudah kita bagi dan ada sisanya. Maka kita dapat hasil bagi itu adalah, ini hasil baginya, x kuadrat ditambah x ditambah 3. Kemudian sisa pembagiannya adalah 18. Sisanya 18. Nah, begitu adik-adik membagi pembagian suku banyak dengan menggunakan teknik bersusun. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua supaya lebih memahaminya. Di sini ada soal, tentukanlah hasil dan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 3 oleh x kuadrat ditambah x kurang 1. Di sini pembaginya adalah bentuk kuadrat adik-adik. Kalau di sini tadi pembaginya adalah berpangkat 1. Di sini pembaginya berpangkat 2 ya. Nah, caranya tetap sama adik-adik. Kita buat unsur yang dibagi dengan pembaginya ya. Unsur yang dibagi adalah si 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Lengkap ya adik-adik. Pangkat 3 ada, pangkat 2, pangkat 1 dan tidak memiliki x. Sudah ada lengkap. Jadi tidak perlu ada penambahan lagi. Kemudian dibagi oleh pembaginya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 1. Ya, sama seperti tadi adik-adik, yang pertama sekali kita bagi adalah suku paling depannya. Kita bagi dengan ini. Ya, 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Ya, 2 dibagi 1 itu adalah 2. X pangkat 3 dibagi x pangkat 2, di atas menang ya. Di atas 3, di bawah 2, maka di atas menang 1, berarti 2x. Ya, sisa x-nya 1 ya. Nah, kalau sudah kita kalikan lagi. 2x dikali x pangkat 3, 2 dikali 1 itu 2. X pangkat 1 dikali x pangkat 2 menjadi x pangkat 3. Ingat ya pada operasi perkalian kemarin. Kemudian 2x dikali 1x. 2 kali 1 itu positif 2. X dikali x itu menjadi x pangkat 2. X pangkat 1 kali x pangkat 1 itu x pangkat 2 ya. 2 dikali minus 1 itu minus 2. X dikali 1 ya x adik-adik ya. Jadi ini kita kalikan dengan semuanya. 2x dikali x kuadrat x pangkat 3. 2x dikali x 2x kuadrat. 2x dikali minus 1 itu adalah minus 2x. Lalu kita kurangkan adik-adik. Kurangkan ya.
2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, habis. Suku paling depan biasanya akan habis dengan sendirinya. Minus 5 dikurang 2, minusmu 5 berkurang lagi 2 menjadi minus 7, x pangkat 2. 3x dikurang negatif, ini jadi tambah. 3x ditambah 2x, ini adalah 5x adik-adik ya. Nah, ini hasil pengurangannya. Kita turunkan satu suku, yaitu minus 9. Lalu kita bagi ya. Minus 7x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ya. X kuadratnya habis, tinggal minus 7. Maka di sini adalah minus 7 ya, minus 7. Kita kalikan, minus 7 kali x kuadrat adalah minus 7x kuadrat. Minus 7 kali x adalah minus 7x. Kemudian minus 7 dikali minus 1 adalah positif 7. Kita kurangkan adik-adik ya. Nah, kalau sudah kita kurangkan, kita teruskan. Minus 7x kuadrat dikurang minus 7x kuadrat. Ini dengan ini kan sama ya. Kalau dikurangkan maka dia habis ya. 5 ditambah, ini jadi tambah. 5 ditambah 7 adalah 12x. Kemudian minus 9 dikurang 7. Minusnya ada 9, ada lagi minusnya 7. Berarti minus 16 ya. Semua suku sudah dibagi, maka ini adalah hasilnya. Hasil bagi adalah yang atas, 2x dikurang 7. Kemudian sisa pembagiannya adalah 12x dikurang 16. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan dari dua contoh soal yang sudah kita buat ini. Adik-adik, kalau pembaginya adalah berpangkat 1, maka sisa pembagiannya adalah berpangkat 0. Jadi sisa itu pasti pangkatnya lebih rendah dari pembagi. Di sini pembaginya kuadrat, sisanya berpangkat 1. Jadi satu level lebih rendah dari pembaginya. Ya. Oke. Nah, kemudian hasil bagi tentu lebih rendah dari yang dibagi. Ya, hasil bagi tentu lebih rendah dari yang dibagi. Itu akibat dari pembagian, bahwa orde dari hasil itu akan lebih rendah dari orde awalnya. Ya, sementara sisa ordenya akan lebih rendah dari orde pembaginya. Ya, nah adik-adik, nanti akan kita lanjutkan dengan pembagian pada suku banyak menggunakan teknik sintesis Horner. Nah, untuk teknik yang pertama ini mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Sampai ketemu di video selanjutnya.